Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi Ilham. Di sini NIM saya 0548885054. Di sini saya akan menjalankan tugas ketiga basis data, yaitu panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di mana di sini ada dua tugas, yaitu praktikum transaksi, habis itu basis data terdistribusinya. Dan di sini saya akan menjelaskan ke tahap yang pertamanya dulu. Ke tahap praktikum transaksinya. Oke, di sini ada panduannya, dan kemarin di sini sudah membuat tabel IRD ya. Ini InnoDB. Oke, kita coba mulai di sini rumah sakit ya, kita oke. Nah, di sini sudah kita buat, dan di sini sudah InnoDB semua. Di sini sudah InnoDB semua, dan kita langkah pertamanya itu ke rutin. Di sini rutin, kita klik rutin di sini. Dan kita klik nih rutin ya. Di sini kita klik transaksi 1. Ini nggak perlu, kita hapus saja. Habis itu di sini kita menggunakan begin insert transaction ya. Insert transaction di sini insert into. Nah, insert into ya. Di sini bukan insert ya, di sini itu start transaction ya. Di sini start transaction. Insert into, di sini kita masukkan tabel pasien. Habis itu kita masukkan lagi di sini ada ID pasien. Di sini ada ID pasien, terus nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, di sini ada. Oke, kita klik di sini ID pasien. Habis itu di sini ada nama pasien. Habis itu di sini ada yang namanya alamat pasien. Habis itu jenis kelamin, jenis kelamin ya. Di sini ada ID pasien, nama pasien. Nah, jangan lupa kita bikin value dari tabel di atas tabel pasien, karena kita akan memasukkan data. Di sini kita buat di sini ID pasiennya yang ke-6. Habis itu kita buat nama ya. Di sini nama pasiennya Muhammad Riyadi Ilham. Habis itu alamat pasiennya itu di sini Kampung Duri, misal. Jenis kelaminnya di sini laki-laki gitu ya kan. Nah, habis itu kita select kita select semuanya, select bintang from pasien. Nah, kita kirim. Nah, di sini sudah sukses rutin kita transaksi 1 ya. Kita di sini eksekusi aja di sini. Nah, di sini sudah masuk nih tabel 6 ya, ID pasien ke-6 Muhammad Riyadi Ilham, Kampung Duri, laki-laki. Nah, pada transaksi pertama ini saya membuat itu sebuah transaksi yang berfungsi untuk memasukkan data baru ke ID pasien 6 ya, tapi di sini saya tidak menggunakan commit. Di sini tadi saya tidak menggunakan commit, maka ya di sini ya tidak menggunakan commit. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu nanti di sininya akan hilang gitu, tidak kesimpan ke dalam tabel pasien.
Di sini kan ada kita ID pasien. Coba kita cek ke pasiennya. Kita cek ke pasiennya. Nah, di sini tidak masuk ke tabel pasien karena tadi kita tidak komit gitu ya. Tadi kita komit. Nah, sekarang coba kita coba lagi ke rumah sakit ya. Kita bikin rutin lagi. Habis itu kita create new rutin. Di sini transaksi 2. Di sini kita hapus aja. Ya, transaksi 2 kita hapus aja di sini. Habis itu kita ini ya. Tadi kan di sini kita mau namanya Muhammad Riyadi Ilham. Nah, nama jalannya itu di sini. Nama jalannya Kampung Duri aja. Di sini laki-laki. Nah, laki-laki. Pasien, ID pasien, jenis kelamin. Oke, from pasien. Oke, kita enter. Nah, tapi setelah setelah memilih select from pasien ini, di sini nanti ada perintah commit. Nah, commit. Kita kirim di sini. Nah, di sini transaksi 2 sudah, kita coba eksekusi. Di sini sudah masuk Muhammad Riyadi Ilham, alamat pasiennya Kampung Duri, dan jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, bedanya tadi di mana? Bedanya ketika tadi saya memasukkan mengcall transaksi ke 1 ya, maka di tabel pasiennya ini itu dia tidak nongol. Tapi setelah saya memodifikasi, di bawahnya itu ada commit ya, di situ akan ada nama pasien, ID pasien ke-6 itu. Nah, di sini sudah muncul ID pasien ke-6. Maka di sini itu kita sudah berhasil menjalankan transaksi kedua gitu ya. Habis itu kita lanjut ke transaksinya yang ketiga nih. Coba kita lihat di sini transaksi. Nah, kita menggunakan rollback ya. Di sini komit sudah, transaksi ketiga itu menggunakan transaksi rollback. Di mana transaksi rollback ini kita membatalkan ya, berulang jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi maka sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Nah, jadi nanti kita bikin 2 studi kasus rollbacknya ya, setelah komit sama sebelum komit. Di sini kita langsung aja ke transaksi. Kita langsung ke transaksi ketiga ya. Di sini ke rumah sakit. Di rumah sakit kita rutin. Nah, kita ke transaksi ketiga. Transaksi 3. Nah, transaksi ketiga ini kita hapus aja. Kita nggak usah buat parameter. Nah, di sini kita sama seperti tadi ya, begin, habis itu start trailing transaction, habis itu update pasien, habis itu kita set nama pasien ya, sama dengan nama pasien sama dengan misal Riyadi gitu ya. Where ya, di sini ID di mana pasien, where ID pasien sama dengan misal kita mau rubah ke ID pasien ketiga gitu ya, ID pasien ketiga. Terus rollback
Nah, di sini yang penting rollbacknya ya, di sini rollback. Nah, di sini baru commit, baru select bintang from pasien, habis itu end. Nah, kita di sini kita ketahui nih, di sini itu commitnya itu setelah rollback. Jadi perintah rollback terlebih dahulu, baru kita commit. Rollback dulu, baru kita commit. Nah, di sini sudah ada nih transaksi ketiga, ya. Start update pasien Riyadi Ilham. Nah, kita eksekusi nih di sini. Kita eksekusi. Nah, ID ketiga tadi apa namanya? Nih, ID ketiga Gana. Di sini Gana itu tidak terjadi apa-apa, ya. Di sini pada transaksi ketiga ini saya melakukan simulasi penggunaan rollback. Transaksi dimulai dengan perintah begin, ya. Tadi transaksi dimulai dengan perintah begin, terus start transaction, terus kemudian saya menjalankan perintah update, yaitu mengubah nama pasien dengan ID pasien ketiga menjadi tadi Riyadi, gitu ya. Namun setelah perintah update, tadi nih kita lihat, ini setelah perintah update, ya, di sini setelah perintah update itu ada yang namanya rollback. Perintah rollback ini berfungsi dia itu menggugurkan, ya, seluruh perubahan yang terjadi selama transaksi dan mengembalikan data ke kondisi sebelumnya. Contoh tadi di sini kita menggunakan ID 3 Gana diganti ke Riyadi, itu karena di rollback itu berarti batal, gitu ya. Nama pasien yang tadi saya lakukan tidak akan disimpan walaupun sudah di commit, gitu ya. Sekarang kita berjalan ke transaksi yang keempat. Ke transaksi keempat itu kita lihat di sini. Nah, partner yang di atas merupakan pertanyaan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit. Oke. Nah, di sini rollbacknya itu kita rubah, rollback update nih, ada update-nya setelah rollback. Nah, di sini ada yang modifikasi nih, kita modifikasi sedikit di transaksi keempat. Kita modifikasi sedikit transaksi keempat, kita rutin, kita klik lagi create new routine. Nah, di sini transaksi 4, gitu ya. Di sini kita nggak perlu create parameter, ya. Di sini kita begin lagi start transaction, habis itu insert into pasien. Nah, habis itu kita buat lagi di sini kayak ID pasien, terus nama pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, terus sama jenis kelamin pasien. Di sini ada yang namanya ID pasien, ID pasien. Habis itu di sini ada yang namanya nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, di sini kita masukin valuasinya, yaitu kita mau mengganti misal ke ID tadi 6, ya. Kita mengganti ID 6. Habis itu kita ganti namanya, misal Bowo, ya. Nah,
Bawa nama pasiennya, alamat pasien itu misal Kalideres. Habis itu kita jenis kelaminnya itu laki-laki nih, si Bowo itu. Nah, habis itu kita menggunakan rollback. Nah, habis rollback kita menggunakan yang namanya update. Di sini update pasien, tabel pasien. Di sini kita menggunakan set gitu ya, set nama pasien gitu kan, sama dengan nama pasiennya siapa nih yang kita mau update, misal Nanang gitu ya, Nanang. Nah, habis itu kita where ID pasien keberapa, ID pasien ketiga, commit. Habis itu kita select from pasien gitu ya, ending end. Nah, di sini pada transaksi keempat ini saya menggunakan kombinasi insert, rollback dan update dalam satu transaksi. Transaksi dimulai dengan menambahkan data baru pasien dengan ID 7 bernama ID 7. Di sini ID 6 bernama Bowo ya, tempat tinggalnya Kalideres dan jenis kelaminnya itu laki-laki. Namun setelah proses insert itu ada yang namanya, di sini ada yang namanya rollback. Rollback itu berarti kan menggugurkan perintah sebelumnya, misal insert. Habis itu ada rollback. Nah, data yang tadinya di insert itu dia tidak sama sekali kemasuk oleh ke database ya, database pasien, karena kita rollback. Nah, di sini ada lagi perintah update gitu ya. Nah, di situ ada perintah update dilakukan setelah rollback, maka perubahan inilah yang nantinya akan di commit gitu ya. Di akhir transaksi saya menjelaskan perintah commit. Commit berfungsi menyimpan perubahan yang terjadi setelah rollback. Dalam hal ini perubahan namun pasien ID 3 menjadi siapa? Nanang di sini ya. Nanti ID pasien ketiga itu menjadi Nanang. Kita coba kirim di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil. Transaksi keempat kita eksekusi saja. Nggak bisa di-call. Kenapa ini duplikat entry 6? Oh, duplikat entry 6. Di sini karena 6 duplikat entry 6. Apa itu duplikat? Kenapa duplikat entry 6 di sini? Insert enter 3. Pasien, nama pasien ada pasien 3 from pasien kirim kan. Ini bisa Nanang. Tapi setelah kita the following query has hierarchical transaksi 4, MySQL menyatakan duplikat entry 6 for key primary key-nya duplikat. Di sini transaksi 6-nya. Kita coba lihat ke tabel pasien, transaksi 6-nya. Dia duplikat primary-nya 6. Kenapa duplikat maksudnya? Oke, di sini terdapat duplikat entry 6 ya. Coba kita lihat lagi, kita ubah dulu transaksi keempatnya, kenapa dia 6. Di sini 6. Oh, di sini 6 karena kita nggak boleh sama gitu primary key-nya. Karena di sini kenapa 6 dia gagal?
Karena di sini di tabel pasien itu sudah ada nama Muhammad Radilham di ID pasien 6, jadi tidak bisa diinsert gitu ya. Jadi di sini kesalahannya itu ada di sininya di angka 6 ini. Karena angka 6 ini sudah ada, maka di sini ada angka 7 harusnya ya. Maksudnya ID pasien ke-7 karena ID pasien 6 sudah ada, dia tidak bisa duplikat. Kita kirim ya. Di sini kita kirim. Nah, habis itu kita eksekusi di sini. Nah, di sini sudah bisa. ID pasien ke-3-nya berubah menjadi Nanang yang tadi kita sudah update setelah perintah rollback-nya gitu ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke transaksi yang kelima ya. Di sini kita akan lanjut ke transaksi yang kelima. Ya, kita akan lanjut ke transaksi yang kelimanya. Kita akan lanjut ke transaksi yang kelima. Transaksi 5. Nah, di sini kita hapus. Nah, oke, kita lanjut ke transaksi yang kelimanya. Transaksi kelima itu apa sih? Di sini transaksi kelima sepertinya di save point ya, di sini save point. Save point, wow, lumayan banyak di sini ya. Kita save point, kita begin lagi. Kita start. Kita start lagi. Start into. Start transaction lagi. Insert into ya. Pasien. Di sini values 7 ya. Di sini misalnya Randy ya. 7 di sini Randy, misal Randy, habis itu jalan namanya itu Opak, jalan Opak gitu ya, jalan Opak. Habis itu di sini ada jenis kelaminnya itu Randy itu laki-laki, kebanyakan laki-laki ya dari tadi ya. Perempuannya nanti ya. Save point di sini poin 1 gitu ya, poin 1. Nah, kita insert into lagi di sini. Kita jam 5. Kita insert into lagi. Insert into pasien di sini values-nya kita 8. Namanya kita ganti misal Pu Galina udah. Sekarang kita ganti misalnya siapa ya? Siti gitu ya. Siti Aisyah gitu ya. Nah, di sini nama jalannya itu Jalan Kesayangan, misal di sini jenis kelaminnya perempuan, dan save point-nya di sini kita bukan save point, di sini rollback di sini rollback poin 1. Nah, kalau sudah rollback di sini ada rollback to poin 1. Nah, habis itu kita insert lagi, insert into pasien. Insert into pasien, value-nya itu di sini ada 789 ya. 9. Di sini koma. Ya, di sini 9, namanya itu misal Dedi, habis itu jalannya Jalan Melati gitu ya, Melati. Di sini laki-laki. Nah, jangan lupa di sini titik koma. Di sini udah titik koma, poin 1 udah titik koma.
valuesnya udah titik koma. Nah habis itu kita commit ke select semuanya from dari tabel pasien. Nah tabel pasien kita N. Nah di sini pada transaksi kelima ini saya mempraktikkan penggunaan save point atau checkpoint dalam sebuah transaksi. Save point digunakan sebagai titik menyimpan sementara di dalam transaksi, sehingga jika terjadinya error atau perubahan yang ingin dibatalkan, kita harus mengembalikan seluruh transaksi ke kondisi awal. Langkah kesatunya di sini kita menggunakan insert yang pertama. Insert pertama itu untuk memasukkan data pasien ke-7, data dengan ID pasien ke-7. Nah save pointnya itu saya membuat save point bernama point 1. Nah save point ini merupakan titik yang dapat digunakan sebagai tempat kembali jika terjadi rollback parsial, semuanya ada rollback gitu ya. Nah di sini ada rollback setelah ini nih, insert into pasien values ke 8. Nah saya lanjutkan, saya masukkan data kedua yaitu pasien dengan ID 8. Namun setelah itu saya menjalankan perintah rollback to point 1. Perintah ini membatalkan semua operasi setelah save point, termasuk data pasien 8. Nah dengan kata lain, hanya perubahan sebelum save point yang tetap bertahan. Nah jadi yang bertahan itu ada sebelum save point. Nah di sini insert yang ketiga. Setelah rollback, transaksi dilanjutkan kembali dengan memasukkan data pasien ID 9. Nah, langkah kelimanya itu kita memasukkan perintah yang namanya commit ya. Commit. Kemudian saya commit menyimpan seluruh transaksi yang tersisa secara permanen karena insert pasien ID 8 sudah dibatalkan oleh rollback, maka hanya 2 data yang akan masuk yaitu ID 7 dan ID 9. Kenapa ID 7 dan ID 9? Karena di sini kita ada perintah rollback nih di ID pasien 8-nya. Nah, itu kagak kedeteksi masuk ke table. Nah, karena di sini ada 2.1 ya, save point, yaitu berarti point 1. Di save nih yang point 1-nya, values ke-7-nya gitu ya, ID ke-7. Nah, habis itu saya insert lagi di value ke 9 gitu, ID pasien 9. Nah, akhirnya nanti data pasien ID 7-nya masuk, ID 8 yang enggak masuk, ID 9-nya itu masuk karena setelah rollback. Nah, kesimpulannya itu save point membuat titik checkpoint dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini di sini membuat checkpoint, kita kirim dulu nih. Ya, jangan sampai gagal. Tuh, apa nih? Values 7. The following create proses transaksi 5 not distributed content query defender point menyatakan already exist transaksi 5. Oke. Coba kita eksekusi. Nah, transaksi kelima gitu ya. Tadi kita memasukkan 6, 7 ya, langsung 7, 9. Tadi kan kita memasukkan 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9. Tapi di 7-nya itu kita menggunakan save point. Di 8-nya itu ada rollback. Maka dia kembali lagi ke hilang tuh rollback. Tapi karena di ID 7 ini si Randy ini menggunakan save point ya, tadi rollback to save point 1 saya namain tuh, maka muncul nih save pointnya di ID pasien 7. Nah, saya masukin lagi insert lagi nih ke ID pasien yang ke-9 tadi yang namanya Dedi. Nah, itu karena setelah perintah rollback maka nggak masalah. Itu maksudnya kita commit di sini. Kita coba ke pasien ya. Nah, 6, 7, 9 sudah berhasil. Oke, mantap. Setelah lanjutnya kita menggunakan trigger. Cut dulu, cut. Ini
Ada 5 ya. Oke. Berhasil ya di sini, transaksi kelima sudah berhasil. Nah, lanjut kita membuat tabel. Tabel itu membuat create tabel obat. Di sini ya. Kita disuruh membuat tabel ya. Rollback sudah, trigger. Nah, trigger ya, di sini kita membuat dulu nih transaksi obat sama obat. Di sini ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok. Di sini sudah kita buat ya. Kita langsung buat saja di sini ke rumah sakit dan terus SQL-nya kita jalankan gitu ya. Kita jalankan, kita membuat create table yaitu transaksi obat. Nah, di sini ada apa aja di dalamnya? Di dalamnya itu ada ID transaksi. Habis itu integer, di sini integer 3, terus auto increment primary key ya, auto increment primary key. Habis itu di sini koma. Habis itu ada yang namanya ID pasien, koma, terus ada yang namanya ID pasien nih, ID obat. ID pasien itu kita menggunakan integer juga ya, di sini integer 3. Di sini kita ID pasien udah, terus ID obat integer 3 juga, integer 3 ID obat. Habis itu jumlah habis itu jumlah ID jumlah gitu ya. Jumlah itu integer 3 gitu ya. Jumlah, terus total harga, terus total harga itu integer, sama integer 3 juga. Di sini kita buat create table. Nah, habis itu kita create table lagi, sebuah. Di sini kita create table lagi yang namanya di sini obat. Nah, ID-nya di sini ID obat, integer auto ID. Di sini kode obat, nama obat, kode obat. Habis itu kode obat. Di sini kita menggunakan varchar itu kita buat ini obatnya. Kode obatnya itu kita buat misal 10 lah, ID obat. Terus di sini habis itu kita ganti lagi, ini namanya itu nama obat. Nama obat ya. Di sini nama obat apa ini? Nama obat varchar 30. Ini 5. Nama obat. Terus varchar 50 gitu ya. Ini integernya hapus. Terus habis itu harga
harga di sini integernya 10 ya, di sini harga integer 10. Terus total harga di sini ada namanya stok. Di sini namanya stok gitu ya. Stok itu integer 5 aja. Nah, kita kirim ya. Kita coba, habis itu kita kirim. Nah, di sini sudah ada nih, sudah berhasil obat sama transaksi obat. Kita coba lihat strukturnya. Nah, di sini ID obat sudah ada, kode obat, nama obat, harga, stok. Di sini sudah ada. Nah, di sini karena ada sebuah relasi ya di sini ya, kayaknya di sini ada sebuah relasi ya. Nah, di sini ada ID obat, terus transaksi obat. Nah, sekarang kita tentukan foreign key-nya, obat dan transaksi obatnya. Ya, di sini itu obat kita tambahkan obat. Nah, misal di sini kita tambahkan ya. Nih, ID obat sebagai ID obat itu kita sebagai utama ya. Cut. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan tambahkan, di sini kita indeks ya, indeks kita oke. Habis itu kita tambahkan juga ID ke ID pasiennya, transaksi obat. Itu di sini ada struktur ya. Kita tambahkan. Di sini ID pasien sama ID obat. Di sini kita indeks lagi. Ya, di sini juga kita indeks lagi. Nah, oke. Nah, habis itu kita membuat sebuah definisikan ADC antar obat ini dengan transaksi obat. Nah, kita ke lainnya ya, di sini ya, lainnya. Kita ke sini dulu ya. Kita ke rumah sakit. Lainnya designer. Nah, ini show tables, kita centang. Nah, oke. Nah, transaksi obat di sini, transaksi obat dan obat. Nah, kita create table, jadi relationship. Habis itu kita ke ID transaksi, ID obat di sini, ID obat
ke ID obat, kita foreign key-nya cascade. Oke. Habis itu kita save dulu ya. Kita save dulu. Save, mana save? Save. Udah. Habis itu ID obat sudah. Habis itu ID pasien. ID pasien dengan pasien. Kita transaksi obat, kita create relationship, kita pilih di sini kita pilih yang namanya ID pasien. Dari data pasien ini, kita ID pasien ini kita pilih ke ID kode ini, ID transaksi ya, ID transaksi, ID pasien sini, kita klik cascade, habis itu cascade. Oke. Nah, di sini sudah ada nih ID pasien sama di sini cascade. Udah, kita simpan dulu, simpan halaman. Nah, habis itu sudah di sini kita lanjut. Kita buat triggernya. Rumah sakit, di sini kita buat database ya. Di sini trigger ya. Jadi create new trigger. Nah, di sini itu ada after this update obat set stok sama dengan set stok sama dengan stok ya. Terus di sini ada dikurang lagi dengan new jumlah where ID obat sama dengan new obat. Ya, di sini sudah tanggal jual transaksi obat. Di sini kita kirim new jumlah where unkenal kolom obat. Di sini unkenal kolom obat. Update transaksi obat ya. Obat set stok dengan stok dikurang new jumlah where ID obat new. Di sini di sini ID obat.
ID obat. Nah, di sini sudah ada ya, di sini sudah ada transaksi obat ya, waktunya after, setelah kejadiannya itu insert. Kita memberi data obat. Kita klik obat. Ya. Kita klik obat. Habis itu kita ke tambahkan. Nah, kita memulai menambahkan. Misal di sini kita mau tambahkan, misalnya ada yang beli obat gitu ya, kita ID obatnya pertama 001 gitu ya, atau di sini bener ya, tadi berapa, 001, misal di sini kode obatnya, di sini misalnya A, di sini A01, A01, di sini A01, nama obatnya paracetamol gitu ya. Terus harganya misal 50 gede amat. Nah, stoknya itu misal dia itu 100. Nah, kita buat lagi ID obat ke 002, terus A02. Di sini A02. Atau enggak di sini nggak usah dah. Kita coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu di sini, yaitu kita langsung kirim aja. Nah, di sini sudah ada strukturnya, coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada nih. Nih, paracetamol. Ini 2, nggak usah hapus dulu, oke. Nah, A01 sudah ada nih paracetamol. Harganya 5.000 dengan stoknya itu 100. Coba kita insert lagi. Di sini ID obat misal 002 sudah berhasil ya. Sudah berhasil berarti sudah oke. A02, terus nama obatnya Bodrex, misalnya harganya 2.000. Nah, stoknya misalnya 100 lagi. Ya, di sini misal ada lagi namanya 003, terus A03, terus ID obatnya itu Proma, harganya misal 7.000 misal ya, stoknya itu 50, bisa kirim. Nah, kita kirim. Nah, sini sudah ada, kita jelajahi, kita ambil obat, sudah ada Bodrex sama Proma di sini. Kita coba jalankan tadi sebuah triggernya ya. Di sini sudah masuk nih paracetamol, Bodrex, Proma. Di sini stoknya 150. Nah, kita lakukan trigger nih ke sini nih. Kita ke transaksi obat. Kita misal ada sebuah transaksi gitu ya. Kita ada sebuah transaksi. Di sini ID transaksinya. Di sini kita pilih nih ID transaksinya di sini ya. Misal di sini 01 ID transaksi 01, ID pasiennya misalnya apa ini ya. Nah, di sini ada Galina di sini ya. Misal ID obatnya itu A01. Di sini A01 jumlahnya misal kita beli 10 biji, total harga di sini 0 aja ya total harganya. Coba kirim. Nah, kita ambil obat. Apakah ada perubahan? Nah, di sini ada perubahan nih. Di stoknya nih. Tadinya kan 100 paracetamol. Di sini 90. Nah, coba saya mau beli obat Bodrex misal. Ke transaksi obat. Kita tambahkan lagi 02, ID transaksi 02, ID pasiennya misalnya si Putri gitu ya. ID obatnya misal saya mau beli yang ID obat A02, misal jumlahnya itu misal tadi
90 gitu ya, ngabisin stok, ngeborong gitu ya kan, harganya di sini 0 aja. Kita coba kirim. Nah, apakah 0 di sini ya ke pasien ke obat gitu ya. Nah, ini nih 10 ya, bukan 0, karena tadi kita memilihnya yang A02, kecuali tadi kita memilihnya A01 kita beli 90 itu 0 ya. Nah, di sini coba ke A03 kita beli 25, sisa 25 enggak ini ya kan? Coba kita transaksi obat, misalnya ada yang beli gitu kan. Kita beli apa? Misalnya misal ID 03 gitu ya. Dia beli misalnya pasien Muhammad Radilham. Dia ID obatnya itu A03 tuh, ID obatnya apa tuh tadi A03, misal bodrek gitu ya, apa gitu ya. Jumlahnya berapa? 25. Tadi kan stoknya itu 25. Nah, dia ngebeli 25, berarti harusnya stoknya itu 25 gitu kan. Harusnya sisa 25 di obat ini. Nah, betul. ID-nya 25. Oke, sekian dari saya. Trigger sudah. Tadi transaksi 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, trigger juga sudah. Oke, selanjutnya nanti akan ada yang namanya itu video dari saya tentang di sini mana nih ya? Nih panduannya. Di sini kita membuat ke reaplikasi ya, kita duplikat ke nih konfigurasi komputer 2 Linux Ubuntu ya. Lanjut lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini sudah menunjukkan pukul 17.54 dan di sini waktunya azan maghrib. Saya tutup terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radilham. Di sini NIM saya 0548855054. Di sini kita akan menjelaskan ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua di sini adalah mereplikasikan ya. Tugas kedua yaitu basis data terdistribusikan. Jadi kita mereplikasikan ke komputer 2. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Ke cara yang pertama ya, di sini kita ada komputer satunya. Kita ada ke komputer 1 ya. Oke, saya udah baca-baca tadi ya. Kita coba ke tabel rumah sakit ya, ke dashboard ya. Nah, di sini ada cut. Primary. Oh, ini replikasi. Nah, itu di mana? Itu adanya saya. Itu di TikTok udah. Yang lain kok punya TikTok. Belum. Punya aplikasi. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radilham, NIM saya 0548855054 dan di sini saya akan melanjutkan tugas ketiga dari basis data, yaitu mereplikasikan ya nanti ya. Tadi kan kita sudah nih membuat sebuah transaksi di sini ya. Kita sudah membuat transaksi obat, di mana ketika obat ini nih, misalnya nih obat ini ya, misal A02 tadi bodrek ya, harganya 2000-an, stoknya nih sisa 10 nih. Nanti misalnya kita beli 10, maka udah sisa 0 ya, berkurang stoknya karena ada pembelian. Itu sudah dijelaskan di tadi ya, karena tadi waktunya maghrib, jadi saya cut dulu, saya tunda dulu, dan sekarang saya lanjutkan ke basis data yang ke poin 2 nya.
yaitu merestribusikan ya ke komputer kedua ya. Di sini saya juga sudah ada Linux Ubuntu-nya. Di sini sudah ready, sudah saya tinggal pakai aja biar tidak ribet ya. Karena sedikit lemot juga laptopnya, jadi biar enggak terlalu ini, biar tidak terlalu apa namanya ya, lama gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita lanjut, kita ke localhost yang masternya, ke localhost ke komputer satunya. Di sini kita akan mereplikasikan ya. Di sini kita akan klik home dulu ya. Kita replikasi di sini, configure. Nah, di sini kita klik abaikan semua basis data. Nah, habis itu kita akan database rumah sakit. Nah, sebelum diklik go, kita akan ini nih, salin dulu nih server ini. Nah, kita akan konfigurasi di SAMPP-nya. Sini kita pp-nya, kita klik config. Nah, my ini habis itu kita cari log error nih di sini ya. Di sini log error, di sini kita pastekan di sini dan kita cari nih. Ya, kita di sini kita cari yang nih server ID-nya. Kita kasih pagar. Kita tambahkan pagar. Oke. Jika sudah, jangan lupa kita save. Itu loh jual fotonya. Klik kita save ya. Kita save, kita close. Kita restart nih, kita stop dulu. Habis itu kita start kembali. Ya, sabar, masih mengulang. Nah, habis itu kita ke sini, kita restart lagi. Nah, oke. So, primary statusnya sudah masuk di sini. Habis itu kita buat akun penggunanya, ya. Akun penggunanya di sini adalah bentar. Ya, di sini akun penggunanya kita bikin akun dulu ya. Kita bikin akun pengguna, habis itu kita edit dulu. Kita edit add akun, itu akun ya. Di sini kita tambahkan namanya. Kita bebas, misalnya I am Gana gitu ya. Nah, nama pemilik itu di sini digunakan persen saja. Dan semuanya passwordnya ya. Kita gunakan password yang sama aja biar nggak bingung ya. Nah, ini gunakan kata sandi yang sama sih, saya biar nggak bingung aja gitu ya. Habis itu ke bawah administrasinya kita centang ke replikasi client dan slave. Habis itu kita klik go. Nah, sudah masuk di sini. Ya, sudah masuk di sini. Habis itu kita tinggal ke export. Kita database export. Kita akan ke rumah sakit ya, rumah sakit. Kita export. Export. Habis itu ini kita harus di dalam database rumah sakit ya, jangan di luar karena kita mau mengekspor tabel rumah sakit. Habis itu kita langsung klik ekspor aja. Nah, nanti akan terunduh nih di sini nih filenya, PSSQL-nya. Tuh, rumah sakit. Nah, habis itu kita memasukkan file rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kita masukkan ke folder yang di sini Ubuntu. Nah, ini adalah komputer kedua dari komputer satu. Tadi komputer satu, sekarang komputer 2 yaitu Ubuntu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ya. Di sini kita terminal dulu ya.
Kita terminal, kita masuk dulu ke ininya, ke Ubuntu-nya. Kita masuk dulu ke Ubuntu-nya ya. Di sini kita menggunakan Wah, jangkit lagi dipijitin. Nah, ini dia datang orangnya datang. Wih, ganteng amat bajunya hijau cium lah. Masuk cut. Langsung naikkan suruh pijitin. Wah, dia baru berasa. Nih, dia suruh beli ini. Apa itu? Om. Masuk Am. Ya. Nama. Panas saudaranya. Ya pasti kering gitu. Badannya panas. Udah. Lah ini yang gede nggak pernah diajak sekarang ya. action. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan, maaf ya ada ini. Jadi kita akan lanjut ke selanjutnya. Di sini kita akan membuat login terlebih dahulu ke dalam login ya. Kita masuk dulu ke dalam examnya. Di sini kita klik cd /opt/lem ya. Oke, cd opt/lem. Kok tidak ada di sini cd opt lem gitu ya. Nah, habis itu kita ketik lagi sudo /manager gitu ya, manager Linux kali 64 terus run salah ya, sudo bener ya, sudo lupa saya, sudo /sampp habis itu Linux kali 64 karena saya menggunakan Linux 64 habis itu run gitu ya. Gitu. Nah, passwordnya kita masukkan lagi passwordnya password for ready not phone. Salah sudo terus /manager Linux terus x64 run gitu ya. Habis itu kita gitu ya. Nah, kita sudah manage server, kita MySQL database, kita start aja MySQL dan Apache di sini sudah running ya. Nah, MySQL database-nya kita start. Oke. Nah, di sini sudah running. Dan lanjut di sini kita buka localhost PHP my admin ya, localhost PHP my admin. Nah, di sini sudah, ini kecil banget ya. Gimana gedenya ini? Oke, lanjut di sini kita lanjut. Pertama-tama yang kita udah ke Linux, ke komputer 2-nya itu adalah kita menambahkan sebuah database di sini ya, create database yang tadi sudah diekspor, dan tadi di sini saya menggunakan
Google Drive ya. Di sini Google Drive kita taruh di drive aja rumah sakit gitu ya. SQL yang tadi di download dan taruh di folder download gitu ya, biar gampang dah. Oke, di sini lanjut kita buat kita new di sini kita create nama database-nya itu rumah sakit. Nah, rumah sakit di sini ya. Kita create di sini rumah sakit. Nah, di sini rumah sakit kita import, kita klik browse, habis itu kita download, karena folder yang di download ini rumah sakit ya, open ya, udah di open. Habis itu kita cari yang namanya rumah sakit TV8. Nah, import. Nah, kita tunggu saja di sini. Error begin. Oke, di sini kita create definer root localhost procedure. Di sini ada error ya. Oke, kita lanjut di sini ke tahap selanjutnya. Tadi ada error sedikit, kita harus memperbaikinya. Di sini kita klik new, sudah database name-nya kita tambahkan rumah sakit kan. Rumah sakit. Terus kita create di sini, create tabel. Nah, rumah sakit. Habis itu di sini kita lakukan sebuah import data gitu ya. Kita mau import dari tabel monitor pertama gitu ya. Kita tadi udah ekspor, saya menggunakan di sini Google Drive ya. Saya menggunakan Google Drive di sini. Basis data saya udah impor ke Google Drive. Di sini saya udah download rumah sakit SQL yang ini. Ini ada 2 karena tadi terjadi error ya. Semoga ini bisa melakukan fixing errornya di sini. Tadi ada error dan di sini saya akan mengatasi error tersebut dengan cara kita ke terminal. Nah, ini kita coba menggunakan cara mengupgrade sebuah Linux-nya di sini. cd _opt _lam _bin _ kita enter dan muncul masuk ke direktori opt lam dan bin sini. Dan jika sudah masuk ke direktori opt lam bin ini, masukkan perintah sudo spasi titik _mysql _upgrade. Nah, di sini coba kita upgrade terlebih dahulu MySQL-nya. Semoga saja dengan cara ini bisa gitu ya. Bisa untuk menambahkan database baru ke dalam Linux VirtualBox-nya ini. Karena tadi di situ ada keterangan sepertinya tidak bisa membaca ya. Di Linux ini tidak bisa membaca SQL yang dari monitor pertama karena terdapat perbedaan versi di MySQL. Nah, di sini saya ingin mengupdate terlebih dahulu MySQL-nya, yaitu dengan cara melakukan perintah sudo spasi titik _mysql _upgrade. Nah, lalu enter. Habis itu dimasukkan lagi password di sini. Linux meminta password for Yadi. Nah, di sini masukin password saya yang waktu itu telah dibikin. Nah, jika sudah memasukkan password di sini, maka tekan enter saja dan maka checking and upgrading MySQL database, browsing database. Nah, ini sedang berjalan nih. Sedang berjalan untuk
pengupgradean MySQL-nya. Semoga saja dengan kasus ini bisa terlaksana gitu, bisa fixing errornya. Oke, di sini kita masih nunggu, ada beberapa yang harus di-upgrade nih, udah oke. Nah, kalau sudah patch 7/7 di sini, running flows privilege ini sudah oke. Nah, coba sekarang kita kembali lagi ke SAMPP-nya nih. Kita rumah sakit ini kita coba kita impor lagi nih, kita impor di rumah sakit, browse. Nah, kita masukin lagi SQL yang dari pertama tadi nih, SQL pertama rumah sakit SQL. Kita open, semoga aja nggak ada error setelah dijalankan. Nah, kita klik impor, bismillah. Mana ini? Kita klik impor. Nah, import has been successfully finished 50 query execute ya, rumah sakit SQL. Sudah berhasil kita impor database ke dalam PHP MyAdmin. Betul saja tadi ada perbedaan versi antara MySQL di Linux dengan MySQL di Windows, jadi kita harus mengupgrade-nya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika sudah membuat tabel rumah sakit, di sini membuat database rumah sakit, kita harus di sini menggunakan sama. Kita masuk ke menu apa nih namanya nih? Ya, sebentar. Replication. Nah, kita harus masuk ke menu replication lagi. Nah, di sini kita config. Nah, server ID kita di sini kita salin, habis itu kita masuk ke dalam MySQL. MySQL-nya mana nih? Kita masuk ke dalam MySQL. Nah, ke dalam sini MySQL database kita config. Kita klik config, habis itu open config file, kita yes. Nah, sedang menunggu. Mana ini? Sedang menunggu. Open config file. Yes. Wait, tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini udah terbuka myconfig-nya. Nah, udah masuk di sini. Kita cari server ID. Nah, kita cari server ID. Nih, server ID 1. Nah, di sini kita kasih pagar. Kita kasih pagar di sini. Server ID 1. Nah, setelah itu di atasnya itu ada nih MySQL. Server ID-nya ini. Nah, maka kita ketik replic ya. Kita ketik di bawahnya, di bawah server itu kita kasih kita ganti jadi replicate do db database sama dengan rumah sakit ya. Habis itu kita save. Ini salah nih. DB do di sini kok plus DB ini bukan ini ya. Sama dengan DB sama dengan
nama database apa tadi, nama database rumah sakit, kita simpan. Nah, jika sudah disimpan di sini maka kita close aja ya, kita restart Apache-nya. MySQL kita restart, kita tunggu saja di sini. Oke, kita restart. Oke, sudah running di sini. Nah, maka lanjut kita ke SQL. Udah, ID-nya udah. Ya, coba kita stop dulu di sini ya. SQL kita stop. Nah, jika sudah di stop kita start lagi. Close the application. Enggak dong. Nah, kita lanjut ke SQL. Nah, di sini kita ketik stop slave. Kita menggunakan slave. Terus change master to, terus master host sama dengan titik 80 titik master host bukan master host. Terus di sini master user ini kita cek dulu ya. Kita cek dulu network properties, kita IP-nya berapa. So adapter option. Ini ya. So mana ya? Kita ngelihat IP-nya. Software error. No. Ini 192, 128, 1.5. 1.5 ya. 1.5, 108. Nah, 1.1.5.
Nah, usernya itu master user sama dengan di siapa ya namanya? Di master usernya itu master usernya I am Gana ya. Coba tadi kita agak sedikit lupa di master user. Nah, di sini apakah bisa dilihat di localhost tadi user ya, di sini master user akun pengguna. Nah, di sini nama penggunanya I am Gana. Oke. Master usernya I am Gana, koma. Nah, terus master passwordnya password itu sama dengan kayak gini. Terus master log file kita cek di masternya ya. Mana ya? Di sini di mana ya? Master rumah sakit. Media server ID nggak bisa dipaste ya. Master filenya itu MySQL bin titik MySQL bin itu 2 3 4 5 1. Nah gitu ya. Terus koma canggih post sama dengan master log post ini ya video 8.
Nah, di sini sudah. Nah, yes. Nah, di sininya runingnya sudah yes, berarti sudah berhasil ya. Kalau sudah yes di sini maka sudah berhasil. Cara melihatnya di sini yes. Kita habis itu kita coba cek ke rumah sakit. Kita coba transaksi obat. Nah, di sini jumlah kita coba lihat stok obat yang memenuhinya. Di sini ada stok 90. Juga misalnya ada transaksi obat. Ada transaksi obat, kita coba insert. Di sini transaksi ke berapa ya? Tadi ke berapa? Transaksi obat 1, 2, 3. Nah, sekarang keempat. Transaksi ke obat keempat. Insert. Terus 4. Terus ID pasien misalnya Galina. ID obatnya di sini A01. Jumlahnya misal di sini 10. Berarti misalnya nanti kebeli oleh pasien di sini, maka nanti akan terkurang 90 dikurang 10, maka nanti hasilnya sisa 80 stoknya. Coba kita transaksikan, kita pencet go. Nah, di sini sudah sukses, ada transaksi obat atas nama Galina, terus value-nya di sini ya ada totalnya 10. Berarti nanti ketika ada di menu obat di sini A01 berubah menjadi 80. Berarti di sini sudah beres ya. Di sini sudah terintegrasi dengan baik ya. Coba sekarang kita habisin nih Bodrek. Bodrek ini masih ada stoknya 10. Coba kita transaksi obat lagi. Nah, habis itu kita insert. Ininya 5. ID pasiennya misal Riyadi. ID obatnya A02. Nah, jumlahnya misal mau beli 10. Nah, harganya ada di sini ya. Go. Nah, udah obat. Nah, sisa 0 habis gitu ya, stoknya habis. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.